الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فالله يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fiddin, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala nashkuruhu ala ni'amihil ghazirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiada hentinya nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, dan di antara nikmat yang wajib kita syukuri dari sekian banyak nikmat-nikmat yang tidak terhitung tersebut adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena kalau bukan karena kita berada di atas keimanan dan dalam ajaran Islam ini, tentu kita akan menjadi orang yang sangat jauh sekali dari jalan kebenaran dan dipastikan akan celaka pada hari kiamat nanti, wal'iyadzubillah. Alhamdulillah ta'ala, di pagi hari ini juga kita lanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Nautiqina Biha. Sekarang kita masuk ke jilid yang kedua ya, dari 4 jilid kitab Durusul Lughah ini. Jadi alhamdulillah ta'ala kita sudah selesai dari jilid yang pertama. Baik, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan jilid yang pertama. Ya, tidak jauh berbeda. Hanya saja perbedaan yang paling menonjol adalah dari sisi tujuan atau target kompetensi yang ingin dicapai. Kalau jilid yang pertama, kita diharapkan di situ untuk memperbanyak kosakata. Ya, hafalkan kosakata sebanyak-banyaknya. Jadi ada banyak sekali kosakata baru dari jilid yang pertama itu. Nah, jadi jilid yang pertama itu mengandung 200 kosakata ya, yang harus kita ketahui artinya. Yang mana itu adalah kosakata yang masyhur, yang sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi di jilid yang kedua ini sekarang kita targetnya ya, adalah kemampuan memahami. Ya, kemampuan memahami apa yang didengar dan apa yang dibaca. Ya, maka di sini kita akan banyak masuk ke kaidah-kaidah nahwu nanti. Ya, sudah mulai kita banyak mempelajari ilmu nahwu. Baik. Silakan dibuka di Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Di pelajaran yang pertama ini kita akan belajar ya, tentang satu materi dalam materi-materi ilmu nahwu, yaitu pembahasan inna. Ya, pembahasan inna. Inna ini ya, sering kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, begitu juga di dalam hadits-hadits Nabi SAW. Di antaranya misalkan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum
am lam tundirhum. Ya, innal insana lafi khusrin, innal abrara lafi na'im, dan seterusnya. Ya. Nah, itu penggunaan inna. Inna ini sendiri artinya ya, adalah sesungguhnya. Ya, jadi fungsi dari inna ini adalah untuk penegasan. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat yang ada innanya, berarti Allah Subhanahu wa taala di situ sedang ingin menegaskan kepada kita suatu pernyataan. Misalkan ketika Allah katakan innal insana lafi khusrin, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Nah, jadi adanya inna di situ untuk mentakkid atau untuk mempertegas pernyataan. Baik. Sebelum kita masuk ke contoh lebih lanjut, ya, kita ingatkan terlebih dahulu bahwasanya dulu di awal di jilid yang pertama kita pernah sampaikan bahwasanya asal dari kata benda dalam bahasa Arab itu adalah berharokat apa? Dhammah, ya. Berharokat dhammah. Misalkan kita katakan al-masjidu. Nah, ini berharokat dhammah. Al-masjidu. Kemudian al-masjidu ini hanya satu kata. Ya, satu kata saja. Ya, satu kata dalam bahasa Arab itu disebutnya apa kemarin? Al-kalimah. Ya, satu kata itu sebutnya al-kalimah. Ya, satu kata saja. Misalkan kita dalam bahasa Indonesia mengatakan saya pergi ke pasar. Nah, itu sudah ada 4 kalimat. Ya, saya itu 1, pergi 2, ke 3, pasar 4. Ya, ini kalimah dalam bahasa Arab disebutnya. Ya. Kebalikan kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalimat itu justru yang panjang. Nah, jadi satu kata dalam bahasa Arab itu disebutnya al-kalimah. Nah, ya. Kalau sudah 2 kata atau lebih, dia tidak lagi disebut dengan al-kalimah. Ya. Kalau sudah 2 kata atau lebih, misalkan kata al-masjidu ini kita tambahkan 1 kata lagi, misalkan apa? Masjid itu kenapa misalkan al-masjidu ya kabirun misalkan. Ya, besar. Nah, ini tidak lagi dinamakan al-kalimah. Sekarang dia dinamakannya al-jumlah ya. Nah, jadi dia disebutnya sekarang al-jumlah. Kenapa? Karena dia sudah memiliki makna. Ya, sudah memiliki makna dia sekarang. Al-masjidu saja, kalau kita katakan al-masjidu saja, ya itu artinya apa? Sebuah masjid. Kalau kita tambahkan al-masjidu kabirun, artinya sebuah masjid itu besar. Maka kalimatnya sekarang sudah dikatakan sempurna. Kalau kita katakan al-masjidu saja, orang menunggu lanjutannya. Iya, masjidnya itu kenapa? Ya, al-masjidu itu kenapa? Orang menunggu kelanjutannya. Ya, karena al-masjidu itu artinya masjid itu, kemudian kita diam, berarti ini belum sempurna. Nah, maka butuh kita tambahkan 1 kata lagi biar dia sempurna. Ya, ditambahkanlah kata kabirun. Jadinya al-masjidu kabirun. Nah, kata al-masjidu kabirun ini ya sudah memiliki makna yang sempurna. Maka dalam bahasa Arab dia disebutnya al-jumlah. Berarti mana yang lebih banyak? Al-jumlah atau al-kalimah? Al-jumlah. Ya. Jadi al-jumlah itu minimalnya adalah 2 kata. Nah, al-jumlah ini juga yang disebut dengan istilah al-kalam. Sering kita dengar kalam ya. Ya, kalam. Ya, kenapa Al-Qur'an itu dikatakan kalamullah bukan kalimatullah?
Ya, karena kalamullah Al-Quran itu bukan hanya satu kata, ya banyak kata di dalam Al-Quran itu, ya makanya disebutnya kalam. Jadi kalam itu pengertiannya adalah ya, dua kata itu minimalnya dan memiliki arti. Ana ulang, yang disebut dengan kalam adalah dua kata yang minimal, ya, maksudnya paling sedikitnya, dan dia memiliki arti atau makna. Barulah dia dikatakan al-kalam. Baik. Kalau al-kalimah, apa bedanya dengan al-kalam? Al-kalimah cuma satu kata. Ya, jadi syarat kalam tadi harus minimal dua kata dan memiliki arti. Kalau kita ngomong 3 kata, 4 kata tapi nggak punya arti, kalam apa bukan? Bukan. Misalkan kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, jika Muhammad pergi ke pasar. Jika Muhammad pergi ke pasar, 5 kata. Ya, tapi ini bukan kalam. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Orang masih menunggu kelanjutannya lagi. Ya, jika Muhammad pergi ke pasar, ya kenapa? Ya, maka begini-begini. Masih butuh lanjutan. Jadi ucapan yang masih butuh dilanjutkan lagi berarti dikatakan dia belum sempurna. Kalau orang yang menjadi lawan bicara kita masih penasaran dengan kelanjutan apa yang akan kita bicarakan, maka berarti apa yang sudah kita ucapkan itu belum sempurna maknanya. Belum bisa dikatakan kalam atau jumlah. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dalam hadis disebutkan ya, wa anna Isa ibnu Maryam kalimatullah. Ya, Isa itu disebutnya kalimat Allah. Ya, kalimatullah dikatakan, bukan kalamullah, karena Nabi Isa cuma satu, lahir ya dengan perintah Allah, kun fayakun. Ya, kun itu satu kata. Ya, makanya dikatakan kalimatullah, yang lahir dari kalimat Allah. Ya, kata, ya, bukan kalamullah. Baik, jelas bedanya sampai di sini ya. Nah, kenapa penting kita bahas pengertian kalam ini? Karena kalau kita buka kitab-kitab nahwu, yang pertama kali dibahas itu ya pembahasan kalam ini. Ya, dalam jurumiyah, dalam ya alfiyah, kitab-kitab nahwu yang lainnya, itu semua yang dibahas pertama kali adalah tentang pengertian kalam ini. Ya, lantas kenapa para ulama meletakkan pembahasan kalam di awal? Karena kalam inilah tujuan kita belajar ilmu nahwu. Ya, kalam ini tujuan kita belajar ilmu nahwu agar kita bisa membuat kalimat yang sempurna maknanya. Ya, kalau kita nggak belajar ilmu nahwu, kita tidak akan bisa bikin kalam yang baik atau memahami kalam dengan baik, nggak bisa. Ya, maka fungsi dari kita belajar ilmu nahwu itu adalah untuk membuat kalam atau memahami kalam. Ya, terutama kalamullah. Ya. Baik. Nah, jadi kalimat al-masjidu kabirun ini sudah kita katakan sebagai kalam. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena 2 syarat kalam itu sudah terpenuhi di situ, apa? 2 kata dan memiliki makna. Al-masjidu 1, kabirun 2, dan maknanya sudah sempurna. Masjid itu besar. Nah, ini kalimatnya sudah sempurna. Nah, sekarang ada 2 kata di sini. Al-masjidu dengan kabirun. Kalimat yang pertama itu al-masjidu itu punya nama dalam bahasa Arab. Ya. Begitu juga kata kabirun di sini. Ya, al-masjidu kabirun. Al-masjidu ini dalam bahasa Arab disebutnya dengan istilah mubtada. Ya, kabirun ini disebutnya dengan istilah khobar. Ya, al-masjidu ini istilahnya apa? Mubtada. Kabirun istilahnya adalah khobar. Apa itu mubtada? Ya,
Mubtada ini suatu istilah dalam ilmu nahwu. Ya, kalau kita nanti buka-buka kitab, kemudian disebut ini mubtada namanya. Ah, ini berarti kitab nahwu ini. Ya, karena dalam sorob tidak dibahas mubtada ini. Ya, jadi mubtada ini apa maksudnya? Mubtada itu adalah kata pertama kali yang kita ucapkan. Kalau kita mau ngomong panjang lebar, kata pertama yang kita sebut, nah itulah namanya mubtada. Dan dia berbentuk kata benda. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mana mubtada'nya di situ? Alhamdu. Ya, alhamdu itu kata pertama itulah yang disebut dengan mubtada. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mubtada'nya di situ? Lafdzul jalalah, Allahu. Ya. Nah, itu namanya mubtada. Kemudian khabar. Ya, khobar itu apa? Khobar itu adalah pelengkap dari mubtada tadi. Jadi si mubtada ini maknanya kurang kalau tidak ada khobarnya. Maka mubtada pasti butuh kepada khobar. Ya, tidak ada mubtada yang tidak punya khobar. Tidak ada khobar yang tidak ada mubtadanya. Ya, pasti ada. Ya, kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Jadi khobar itu adalah pelengkapnya. Ketika kita mengatakan Muhammad, ini mubtada. Ya, kita tambahkan kalimat selanjutnya, Muhammad Jamilun misalkan. Nah, itulah khobarnya. Jadi kata Jamilun itu melengkapi kata Muhammad tadi. Muhammad itu kenapa? Dia Jamilun. Nah, kita tambahkan khobarnya. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita apa itu khabar, insya Allah bisa jawab ya. Apa jawabannya kalau ada yang bertanya apa itu khabar? Ya, melengkapi makna apa? Mubtada. Ya, berarti mutlak harus ada ya mubtada sama khabar ini harus ada. Ya, suatu kalam kalau tidak punya khabar atau tidak punya mubtada maka tidak bisa dikatakan kalam. Ya, jadi kalam itu harus mengandung dua ini. Ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya umdah, pondasi kata, ya, pondasi kalimat. Ya, pondasi dalam kalimat yang harus ada, ya, atau kalau bahasa kita itu kata pokok, ya, yang harus ada dalam kalimat mubtada dan khabar. Baik. Kita lihat di sini mubtada harokatnya apa di situ? Dhamma. Khabarnya juga harokatnya dhamma. Ya, berarti hukum asalnya memang seperti itu ya. Di mana-mana mubtada itu pasti dhamma, di mana-mana khabar itu juga pasti dhamma. Baik. Akan tetapi ya, kaidah dhamma ini akan berubah kalau kita tambahkan inna tadi. Perhatikan sekarang. Baru kita masuk ke pembahasannya sekarang. Ya, inna. Ya, tadi kita katakan apa? Al-masjidu kabirun. Nah, al-masjidu kabirun. Ya, ini mubtada, ini khabar. Ya, sampai sini jelas ya. Dan dua-duanya berharokat dhamma. Tapi kalau kita tambahkan inna di awal, ya, maka dia tidak lagi boleh berharokat dhammah al-masjidu ini. Dia berubah menjadi fathah. Jadinya apa? Innal masjidah. Kalau kabirunnya tetap. Ya. Innal masjidah kabirun. Apa bedanya kalimat yang pertama yang nggak pakai inna dengan yang pakai inna? Nah, apa bedanya tadi? Apa fungsi inna tadi? Penegasan. Nah, berarti kalimat yang pertama tadi tidak ada penegasannya. Ya, al-masjidu kabirun itu artinya masjid itu besar. Tapi kalau kita katakan innal masjida kabirun, sungguh masjid itu besar. Ada penegasan di situ. Maka ketika Allah ingin menyatakan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi itu adalah Islam, Allah katakan apa? Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya
Ya, agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam saja. Nah, ada penegasan di situ. Berarti kalau kita ketemu di Al-Quran nanti inna itu berarti ada satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan di situ. Ya, ada satu hal yang sangat penting karena Allah tidak menggunakan inna di dalam Al-Quran kecuali untuk hal-hal yang perlu penegasan. Ya, hal-hal yang memang urgent. Ya, jadi tidak sembarangan kita pakai inna ini. Ya, kita pakainya ketika kita butuh untuk menegaskan suatu pernyataan kepada orang lain. Nah, dan Al-Quran kok kenapa banyak sekali innanya? Ya, karena Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang beriman, juga kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Dan orang-orang yang ingkar ini kan menolak isi Al-Quran, sehingga butuh ditegaskan isi Al-Quran itu kepada mereka. Salah satunya cara menegaskan isi Al-Quran kepada mereka adalah dengan menggunakan inna ini. Dari gaya bahasanya sendiri langsung. Ya. Nah, makanya orang-orang kafir Quraisy itu paham sekali ya makna dari ya ajakan-ajakan Nabi untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ya, karena menggunakan kalimat-kalimat penegasan. Ya. Ya, banyak sekali kan kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu ditutup atau diakhiri dengan ya menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah. Ya, innallaha sami'un alim, innallaha azizun ghafur, innahu huwas sami'ul alim, dan seterusnya. Ya, nama-nama Allah itu diawali dengan inna dulu. Innallaha sami'. Sesungguhnya Allah sami'. Apa dia sami'? Maha mendengar. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Ya, berarti Allah ingin menegaskan kepada orang yang membaca ayat tersebut bahwasanya Allah itu maha mendengar. Ya, bukan hanya sekali dengar atau hanya mendengar suara yang keras saja atau hanya mendengar orang yang berbicara dengan bahasa Arab saja, tidak. Semua bahasa Allah dengar, ya, semua frekuensi suara Allah dengar, ya, ya, semuanya itu Allah maha mendengar. Ya. Dari mana kita pahami itu? Dari penggunaan inna di situ. Ya. Dan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah, itu pasti ada kesesuaian antara sifat tersebut dengan ayat sebelumnya. Ya, ya. Silakan. Mubtada'nya kenapa? Mubtada'nya, baik. Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Ya. Sekarang mubtada'nya mana kalau begitu? Ya, apakah menjadi inna atau al-masjidah yang menjadi mubtada'nya? Nah, baik. Sebelum kita masuk ke situ, ya, ya paham berarti ya insyaallah ya fungsi dari inna dulu ya. Nanti ya. Nah, jadi inna ini dalam bahasa Arab disebutnya harfu taukid wa nasb. Ya, taukid artinya penegasan, nasab artinya fathah. Ya, kenapa dikatakan fathah? Karena al-masjidah di situ menjadi fathah disebabkan oleh inna. Ya, jadi inna ini merubah harokat yang tadinya dhammah menjadi fathah. Baik. Kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi. Kalau tadi al-masjidu kabirun, mubtada'nya itu al-masjidu, khabarnya kabirun. Nah, sekarang kalau sudah kemasukan inna, ya, mana yang menjadi mubtada'nya di sini? Nah, kalau dalam kalimat seperti ini tidak disebutkan lagi mana mubtada' dan mana khabar. Karena istilah mubtada' dan khabar itu kalau awal kalimatnya itu adalah kata benda atau isim. Kalau awal kalimatnya adalah kata kerja atau huruf, maka tidak dikatakan ini mubtada, ini khabar, nggak ada istilah. Nah, pakai istilah yang lain nanti, fi'il, fa'il, dan seterusnya. Nah, dalam kalimat ini, innal masjida kabirun, inna itu huruf, ya, bukan isim. Sehingga kalau kita katakan dia sebagai mubtada juga tidak boleh, karena pengertian dari mubtada tadi adalah kata benda yang ada di awal. Ya, gitu ya. Nah, lantas inna inilah kenapa dia disebutnya
harfun nasikh. Apa itu nasikh? Nasikh mansukh. Pernah dengar istilah nasikh mansukh? Yang menghapus. Ya, menghapus. Kenapa inna ini dinamakan huruf yang menghapus? Karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar tadi. Gitu ya. Kenapa dia dinamakan huruf nasikh, huruf penghapus? Karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, hukum mubtada dan khobarnya. Silakan. Baik. Kalau diganti dengan hadza, misalkan kita katakan hadzal masjidu kabirun, ya. Hadzal masjidu kabirun. Ya, kalau yang seperti ini ada mubtada'nya. Karena dia bukan huruf penghapus hadza ini. Ya, hadza ini isim dia meskipun dia cuma 3 huruf ya. Isim dia. Makanya di awal sekali dulu di pelajaran pertama kita katakan hadza kitabun, hadza qalamun. Hadza itu kita katakan apa istilahnya? Ismul isyarah. Ismu kita katakan. Kata benda. Berarti hadza ini kata benda dia. Ya, hadzal masjidu kabirun. Jadi hadza lah menjadi mubtada'nya berarti sekarang. Ya, kenapa hadza bisa jadi mubtada, inna enggak bisa? Hadza bisa karena dia isim. Karena dari namanya sendiri dia ismul isyarah. Isim dia. Ya, kata benda dia. Ya, ismul isyarah. Baik. Jadi yang bisa menghapus hukum mubtada dan khobar itu ya secara gampangnya ada 2. Inna sama kana. Sering kita dengar kata kana juga ya. Nah, selain itu enggak. Ya, selain itu nggak bisa menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya. Jadi kalau ada hadza ya tetap pasti ada mubtada dan khobarnya. Oh ini mubtadanya, ini khobarnya ada. Tapi kalau pakai inna nggak boleh lagi kita tanyakan ini mubtada, ini khobar. Enggak. Ya. Nah, jadi kalau kita katakan innal masjida kabirun, kemudian ada yang bertanya kepada kita, ya. Mana mubtada'nya di situ? Ya nggak ada jawabannya. Ya nggak ada mubtada'nya di situ. Ya, kenapa? Karena adanya inna. Inna itu menghapus hukum mubtada'. Baik. Nah. Contoh apa? Baik. Contoh penggunaan inna yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Ya. Baik. Contoh yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu ya, innal masjida kabirun. Ya. Ini adalah contoh untuk yang kita sebutkan tadi, bahwasanya sudah tidak ada mubtada dan khabar di sini. Ya. Ya, intinya adalah dimanapun kita ketemu dengan inna nanti, maka itu berarti sudah tidak ada mubtada'nya lagi. Ya, inna al-masjidah. Tadi kan al-masjidah ini mubtada ya. Al-masjidah ini kan tadi mubtada. Itu sebelum ada inna. Ketika sudah masuk inna ini mengharamkan dia menjadi mubtada. Ya, makanya dipaksa harokatnya dari dhammah menjadi fathah, karena dhammah itu haknya mubtada dan kamu sekarang bukan mubtada, kamu sekarang menjadi isim inna istilahnya.
ya. Nah, maka tidak boleh lagi kamu pakai doma. Nah, gitulah inna ini. Ya. Nah, jadi sebelum ada inna pasti ada mubtada dan khobar. Tapi ketika datang inna, maka mubtada'nya menjadi hilang. Kalimatnya tetap ada, kata tersebut ada, tapi dia tidak lagi dikatakan mubtada. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi tetap ada kata al-masjidah di kalimat ini. Ya, tapi dia tidak berposisi sebagai mubtada lagi. Ya. Dia disebutnya isim inna namanya. Ya, kabirun namanya khobar inna. Ya, nantilah kita bahas itu. Ya. Nah, jadi innal masjida kabirun ini ya sudah tidak ada mubtada lagi pada kalimat ini atau sudah terhapus hukum mubtadanya. Ya, apa yang menyebabkan terhapus hukum mubtadanya di sini? Adanya inna ini. Ya, inna ini sama dengan kana. Kalau kana bedanya nanti harokatnya saja. Ya, juga dari sisi artinya. Ya, inna itu huruf, kana itu fiil. Nah, nanti ada babnya untuk membahas kana. Baik. Ya. Jelas sampai sini ya? Baik. Berarti inna ini kalau kita temukan di dalam Al-Quran nanti biasanya letaknya itu di awal-awal. Ya, di awal-awal kalimat. Ya, karena kan ya pernyataan yang akan ditegaskan itu ya jelas pasti di belakang gitu kan. Ya. Dan nggak mungkin kita mengatakan saya pergi ke pasar sesungguhnya, nggak mungkin. Yang sesungguhnya pasti di awal, gitu. Ya. Baik. Kemudian ada juga kata innama. Ya, pernah dengar innama ya? Nah, banyak ditemukan di Al-Quran itu. Ya, innamal mu'minuna. Ya, dan seterusnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Apa bedanya inna dengan innama? Ya, nah, penghususan ya. Kalau inna saja itu penegasan. Kalau ditambah dengan ma, innama, maka dia penegasan plus penghususan. Gitu ya. Ya, al-hasr istilahnya dalam bahasa Arab. Maka ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyat, terjemahannya apa? Segala perbuatan itu apa? Tergantung kepada niatnya. Dari mana kata tergantung? Itu nggak ada dalam innamal a'malu binniyat kata tergantung. Dari mana kita dapat kata tergantung itu? Kata tergantung itu kita masukkan ke situ karena innama itu. Gitu ya. Artinya apa? Bahwasanya al-a'mal dengan an-niyat ya, itu dibatasi. Artinya tidak ada al-a'mal tanpa adanya niat. Kalau al-a'mal tidak ada tanpa ada niat, berarti al-a'mal ini tergantung kepada niat. Itu maksudnya. Jelas nih ya? Jadi dalam kalimat innamal a'malu binniyat kan ada dua hal di situ. Perbuatan dengan niat. Ya, perbuatan dengan niat. Kalau kita katakan niat perbuatan itu dibatasi dengan niatnya, artinya tidak ada perbuatan tanpa ada niat. Gitu ya. Berarti tergantung apa tidak perbuatan dengan niat? Tergantung. Makanya terjemahan yang paling ringkas, paling tepatnya, segala perbuatannya tergantung kepada niatnya. Baik. Baik, coba kita lihat di kitab. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau inna itu mubtada'nya sekarang berbentuk domir atau kata ganti. Ya. Ya, kalau ini kan berbentuk kata benda yang kelihatan ya, al-masjidah. Nah sekarang kita ganti al-masjidah ini dengan kata ganti. Apa kata gantinya? Hah? Masih ingat nggak pembahasan kata ganti itu domir? Ya, domirnya adalah domir huwa. Ya, kita ganti dengan huwa. Al-masjidu ini kan domirnya huwa. Ya, paham sekarang kenapa al-masjidu jadi huwa? Hah? Belum? Nah, jadi al-masjidu itu mudzakkar atau muannas?
Mudzakkar. Nah, kata ganti buat mudzakkar itu adalah huwa. Kalau muannas apa? Hiya. Nah, kita pakai huwa di sini karena dia kata ganti untuk mudzakkar atau laki-laki. Maka kita katakan huwa. Kemudian kita katakan huwa kabirun. Apa arti huwa kabirun? Dia besar. Apa yang besar itu? Masjidnya. Ya, kalimat yang pertama yang kita lihat di sini. Ya. Al-masjidu kabirun dengan huwa kabirun bedanya apa? Al-masjidu itu disebutkan bendanya secara jelas. Masjid itu besar. Tapi kalau huwa kabirun gunakan kata ganti. Dia itu besar. Ya, dia itu maksudnya apa? Masjid. Gitu ya. Misalkan sekarang Muhammad datang lewat pintu. Kita katakan Muhammad datang. Kemudian ada lagi yang bilang dia datang. Sama nggak maknanya? Sama. Muhammad datang dengan dia datang itu artinya sama. Bedanya apa? Karena bentuknya doang. Ya, Muhammad itu kata zahir, ya, kemudian ya, dia itu kata berbentuk domir. Ya, masih ingat ya domir ya? Domir itu kata ganti. Ya, anta, antum, anti. Ya, itu namanya domir. Baik. Jadi al-masjidu kabirun. Ya. Kalau contoh dengan kata benda ya agak susah, maka kita ganti dengan nama orang misalkan Muhammadun. Ya. Muhammadun. Muhammad kabirun. Muhammad badannya besar. Muhammad ini laki-laki kan? Maka kata ganti yang tepat adalah huwa. Maka kita katakan huwa kabirun. Jelas sampai sini? Kalau Muhammadnya kita ganti dengan Aisyah, berarti huwanya diganti menjadi hiya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai Muhammad, kapan pakai huwa? Kapan kita katakan Muhammad datang, sama kapan kita katakan dia datang? Kalau kita katakan dia datang, itu syaratnya terlebih dahulu ya, saya yang berbicara dan orang-orang yang mendengar itu harus sama-sama tahu siapa yang Anda maksudkan. Jelas ini maksudnya? Ya, berarti harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Misalkan sekarang ini kita lagi bicarain Muhammad. Ya, Muhammad adalah orang yang begini, tiba-tiba datang dia. Nah, kita katakan dia dan datang. Paham sekarang siapa dia itu kan? Karena tadi sudah dibicarakan. Tapi kalau Muhammad baru datang, kemudian Ana juga baru datang, kemudian Ana katakan dia datang, bisa jadi orang bingung, dia di sini siapa yang dimaksud. Gitu ya. Maka kalau kita ketemu nanti di dalam Al-Qur'an kata ganti itu, domir itu, huwa, ka, anta, antum dan sebagainya, maka untuk mencari tahu siapa domir tersebut, kita harus lompat ke belakang, mundur ke belakang, ke ayat sebelumnya. Ya, ke ayat sebelumnya baru kita lihat nanti ya siapakah yang dimaksud dengan huwa di situ. Ya. Ya. Baik. Misalkan nanti kita temukan di ayat ya sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihisma. Ya, sabbih itu ada domir anta di situ. Ya. Domir anta, perintah di situ. Ya, artinya bertasbihlah, pujilah. Yang perintah di situ kepada satu orang laki-laki, anta. Siapa anta itu? Kita lihat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pertama kalinya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu perintah kepada Nabi. Ya. Jadi penting kita tahu kemana kembalinya domir itu di dalam Al-Quran. Baik, sampai sini jelas insyaallah. Wadih? Mafhum ya? Baik. Sekarang coba kata Muhammadun ini kita masukkan inna. Jadinya apa? Inna Muhammadan. Inna Muhammadan kabirun.
Nah, sekarang kalau huwa ini kita masukkan inna, nggak bisa inna huwa. Jadinya apa? Ya, huwa ini dirubah jadi hu, diambil hu-nya doang. Jadinya innahu. Gitu ya. Jadinya innahu kabirun. Berarti hu ini sebenarnya apa? Muhammad, itu dia. Ya, hu ini sebenarnya adalah si Muhammad. Ya, Muhammad yang di sini kita ganti dengan hu di situ. Baik. Jadi kalau di sini diperjelas siapa dia, Muhammad. Kalau di sini cuman pakai hu doang. Innahu kabirun. Baik. Kita lihat di sini, berarti inna ditambah huwa itu jadinya innahu. Ya, berarti huwa ini dirubah menjadi hu. Ya, jadi nggak boleh inna huwa. Ya, jadinya innahu jadinya. Ya, huwa kan artinya dia, laki-laki ya. Inna sesungguhnya, berarti sesungguhnya dia. Ya, misalkan apa contoh innahu di Al-Quran? Innahu huwas sami'ul basir. Nah, innahu huwas sami'. Sungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Siapa dia di situ? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contoh lagi misalkan innahu innahu sesungguhnya ya la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, sungguhnya dia, maksudnya orang-orang ya, tukang sihir, la yuflih, ya, tidak akan beruntung. Ya, apalagi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa? Nah, innahu kana tawwaba. Nah, innahu kana tawwaba. Nah, itu kombinasi antara inna dan kana di situ. Ya, agak unik kalau ayatnya itu ya. Innahu kana tawwaba. Nah, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Baik. Di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan ulang lagi pembahasan inna ini sambil kita melihat ke contoh-contoh di Al-Quran nantinya. Baik. Kemudian kalau domirnya hiya, maka kita katakan apa? Inna ha. Nah, jadi hiya tadi berubah menjadi ha. Hu itu dari huwa, ha itu dari hiya. Versi ringkasnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan ada istilahnya ya, bukunya, ada istilah buku dia. Apa bedanya buku dia dengan bukunya? Ya, sama aja sebenarnya kan. Buku dia dengan bukunya itu sama saja, hanya saja bukunya itu versi lebih ringkasnya. Ya, karena kata bukunya ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Baik. Jadi innahu itu untuk laki-laki, innaha untuk perempuan. Ya, dia laki-laki dan dia perempuan. Kalau inna ditambah anta, jadinya innaka. Inna ditambah anti, jadinya innaki. Nah, inna ditambah ana, ya, jadinya inni atau innani. Boleh dua-duanya. Ya, boleh inni, boleh innani. Ya, makanya di ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah itu sebagian qiraat ada yang membaca innani ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, boleh dua-duanya, inni atau innani. Innani ketika misalkan contoh di Al-Quran
ketika Nabi Musa mendatangi bukit Tursina, kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara. Awalnya Nabi Musa tidak tahu siapa yang diajak berbicara. Ya, kemudian ya, Allah perkenalkan dirinya kepada Nabi Musa mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Baik, ya. Misalkan innani bara'un minkum, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari kesyirikan dan kekufuran kalian. Baik, itu inna ditambah ana. Kalau ditambah hum, inna, innahum. Kalau ditambah hunna, innahun, hunna. Kalau ditambah antum, inna, innakum. Kalau ditambah antunna, inna, kunna. Ya, ditambah nahnu, innana atau inna. Nah, ini paling banyak di Al-Quran. Ya, inna ditambah nahnu ini yang paling banyak. Ya, misalkan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Ya, apalagi contohnya misalkan? Kalau itu bukan pakai nahnu dia, langsung ya innallaha. Ya, innallaha. Benar ya, tapi yang pakai nahnu coba. Ya, inna yang pakai nahnu. Ya. Apa bedanya inna saja dengan inna yang pakai nahnu? Dari sisi mana sudah jelas ya. Dari sisi tulisan coba lihat bedanya. Ya. Ya, ini inna doang. Ini artinya apa? Sesungguhnya. Ya. Kalau ditambah nahnu, maka tulisannya akan berubah. Jadinya inna panjang, ya, inna, ya. Nah, jadi kalau di Al-Quran nanti kita ketemu yang seperti ini, kadang dari sisi pengucapan saja kita susah bedakan yang mana inna saja, yang mana yang panjang inna. Ya, inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau ada yang baca nanti inna a'tainaka boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena a'tainaka itu kata kerja. Ya, kata kerja. Ya, kata kerja itu nggak dimasuki oleh inna. Ingat, inna itu masuk kepada mubtada dan mubtada itu bentuknya apa? Kata benda. A'taina kata kerja. Ya, berarti ini bukan inna bacanya, pasti panjang inna. Ya, berarti ada nahnu di situ. Berarti ayat inna a'tainakal kautsar kalau dipecah jadinya inna nahnu. Ya, kan tulisnya seperti ini. Inna a'tainakal kautsar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna, panjang di situ. Ya, karena artinya apa? Dan sesungguhnya kami. Kalau pendek artinya dan sesungguhnya. Mana kata kaminya? Gitu. Ya, jelas ini ya. Jadi panjang pendek saja sudah menghilangkan satu kata di situ. Ya. Yang dibaca inna malah dibaca inna, ya, hilang satu kata itu. Nah, dan inna ini sendiri dalam ilmu tajwid juga ada hukum bacaannya. Apa hukum bacaannya inna? Yang pendek inna, yang pakai tasdid di huruf nun, gunnah, gunnah musyaddada. Yang nun bertasdid atau mim bertasdid itu harus dibaca dengan gunnah, dengung. Makanya agak lama bacanya. Innallah, nggak boleh innallah, karena artinya lainnya. Ya. Nah, karena dalam bahasa banyak yang mirip dengan inna ini. Ya, ada inna, ada anna, ada in, ada an. Nah, itu artinya beda-beda semua. Ya. Bahkan hanya dengan inna ini saja kita bisa bikin satu kalimat. Ya, misalkan ya, para penyair mengatakan in anna anun, ya, ana awanuhu. Nah, itu kalau ditulis in semua itu. Ya, kalau nggak pakai harokat. Ya, tapi artinya ya kalimat sempurna. Ya, jadi inna ini banyak kemiripannya kalau tidak pakai harokat. Ya, maka
Ya, harus kita tahu yang mana inna yang bermakna penegasan di Al-Quran itu. Baik, apalagi contoh inna yang pakai nahnu, inna panjang. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. 2 kali nahnunya di situ. Ya, penegasan ya. Kalau ada kata yang diulang 2 kali dalam Al-Quran itu berarti penegasan. Ya, inna nahnu. Ya, inna itu kan sudah mengandung nahnu ya. Ditambah lagi nahnu lagi. Nah, itu penegasannya 2 kali berarti. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita ketemu kata-kata yang berulang dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang berulang, ya, misalkan fabi ayyi ala dan sebagainya, wailul yaumaidil mukadzibin, itu diulang-ulang, itu fungsinya adalah penegasan. Nah, kecuali pertengahan dari surat Ar-Rahman, itu beda lagi tafsirannya, masing-masing tergantung kepada makna ayat yang dibarenginya. Tapi secara umum pengulangan itu kalau dalam omongan kita sehari-hari bahasa manusia ya, pengulangan itu kadang nggak ada gunanya, ya tidak ada arti yang ingin disampaikan. Tapi Al-Quran itu satu huruf pun punya arti, ya tidak ada yang sia-sia di Al-Quran, tidak ada yang boleh dibuang, gitu. Ya beda dengan ucapan manusia ya, ucapan manusia bisa kita ringkas, kitab misalkan, ya, seorang ulama menulis kitab itu boleh kita ringkas, tapi Al-Quran nggak boleh diringkas, yang satu huruf pun tidak boleh dibuang di situ. Karena meskipun hanya satu huruf, ya itu artinya ada, beda dengan ucapan manusia biasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang mengingkari satu saja huruf di dalam Al-Quran, sama dia mengingkari seluruh Al-Quran itu. Ya. Baik. Nah, jadi inna tambah huwa innahu tambah hiya innaha. Baik. Kalau sekarang domir-domir ini tahu semua artinya ya? Ya, belum? Ya, huwa tadi dia laki-laki, ya, dia laki-laki, ya. Dia yang laki-laki. Ya, kalau hiya dia perempuan. Nah, kemudian hum, ya, hum itu mereka, laki-laki, berarti ada lebih dari 2, ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ya, banyak laki-laki kita katakan hum. Ya, kalau ketemu hum dalam Al-Quran nanti, oh itu berarti maksudnya mereka laki-laki. Humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar. Kemudian kalau banyak yang berkumpul tapi perempuan, ya kunna, ini mereka juga berarti ya, itu perempuan. Ya, ya kemudian anta, ya anta artinya kamu, laki-laki perempuan. Apa bedanya anta sama huwa? Orang pertama dan orang kedua dan orang ketiga. Kalau ana berbicara dengan Pak Supendi, maka ana gunakan anta. Ya. Kalau ana sama Pak Supendi sedang bicarakan firman, berarti firman gunakan domir huwa. Ini domirnya ana, ya, Pak Supendi domirnya anta, kemudian firman domirnya huwa. Ya. Nah, kemudian kalau lawan bicaranya banyak orang dan laki-laki, maka kita katakan antum. Berarti antum ini bahasa Indonesianya apa? Kalian, laki-laki. Nah, ingat antum itu untuk laki-laki saja, antum. Ya. Bagaimana kalau campur laki-laki perempuan? Tetap antum. Ya, kalau campur ya. Ya, meskipun ada satu laki-laki di situ, ya, kemudian ada 10 perempuan, kita gunakan antum tidak masalah. Ya, karena domir laki-laki itu yang lebih mendominasi daripada domir perempuan. Ya. Nah, kita katakan antum boleh. Ya. Baik. Kemudian anti, ya, itu kamu juga artinya, tapi untuk perempuan. Ini sering kita dengar bahasa Indonesia ya.
Ya, antum, anti ini sering kita dengar. Maka inilah dia ya. Antum, anti itu. Antum itu artinya kalian laki-laki, anti itu kamu perempuan. Nanti kalau lawan bicara kita seorang perempuan, kita gunakan anti. Kalau lawan bicara kita seorang laki-laki, kita gunakan kata ganti anta. Ya. Kemudian ana, ya, ana jelas artinya apa? Saya. Laki-laki atau perempuan? Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung yang ngomong. Ya. Kalau perempuan ngomong anak boleh, ya. Laki-laki ngomong anak juga boleh. Baik. Kemudian antunna itu kalian tapi perempuan. Ya. Kalian perempuan itu antunna. Kemudian nahnu, ya artinya kami atau kita. Ya, laki-laki perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini semua arti dari kata ganti ini. Jadi huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, dan seterusnya. Baik, silakan. Nah, benar. Ya. Antum itu juga untuk penghormatan, istilahnya untuk memperhalus bahasa ya. Nah, karena agak kurang sopan misalkan anak ngomong sama Pak Supmi digunakan anta. Nah, lebih enaknya gunakan antum. Padahal Pak Supmi ini cuma satu orang, tapi gunakannya antum. Ya, antum itu kalau dirubah menjadi ringkasnya jadinya apa? Kum, ya kan? Di ucapan salam kita katakan apa? Assalamu alaikum. Padahal satu orang. Ya, seharusnya kan assalamu alaika. Ya, kalau satu orang ya. Ya, tapi kita katakan assalamualaikum. Kenapa? Penghormatan. Ya. Nah, jadi tidak ketat aturannya harus 1, 2, 3 sekian. Yang tidak harus ketat gitu. Orang selama memahami maknanya sudah selesai. Yang penting yang nggak boleh ketukar itu laki-laki perempuannya. Kalau jumlah nggak terlalu dipermasalahkan. Ya. Laki-laki perempuan yang nggak boleh ketukar karena itu jelas perbedaannya. Ya. Misalkan kita ngomong sama laki-laki kita gunakan domir anti. Nah itu dalam bahasa Arab istihza itu. Ya. Ya, penghinaan itu hitungannya. Ya. Nah, misalkan ya, di zaman dulu ada seorang penyair itu suka saling celah dengan penyair yang lain. Jadi saling balas syair gitu, saling celah mengatakan begini-gini. Ya. Maka ya, si penyair ini terkadang menggunakan kata ganti perempuan untuk mencela temannya itu, padahal temannya itu juga laki-laki. Gunakan kata ganti perempuan gitu. Ya. Nah sekarang ya kalau Anda bacakan domirnya silahkan langsung digabung ya. Ketika Anda katakan antum jadinya innakum, acak ya. Baik, kita mulai. Anta, antum, nahnu, innana atau innana, hiya, innaha, huwa, innahu, antunna, innakunna, anti, innaki, hum, innahum, hiya, innaha, hunna, innahunna, anta, innaka, nahnu, ana, inni. Nah, sekarang pakai bahasa Indonesianya. Ya, mereka laki-laki. Innahum, mereka perempuan. Innahunna, ya. Dia laki-laki. Innahu, dia perempuan. Innaha, kamu laki-laki. Kamu perempuan. Saya. Kalian. Ya, kalian laki-laki apa? Kalian laki-laki? Kalian laki-laki? Innakum. Kalian kan bahasa Arabnya antum. Antum itu kum. Berarti innakum. Kalian perempuan? Innakunna. Mereka laki-laki? Innahum. Mereka perempuan?
innahunna, kami, inna. Baik. Coba lihat contohnya sekarang. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Kita diminta untuk memasukkan inna ke dalam kalimat-kalimat ini. Huwa tajirun, dia adalah seorang pedagang. Sekarang kita ingin menegaskan sekarang bahwasanya dia beneran seorang pedagang. Maka kita tambahkan inna. Ya. Nah, jadinya apa? Ya. Inna tambah huwa jadinya apa? Nah, jadi innahu tajirun. Innahu tajirun. Ana talibun. Ya, tambahkan inna jadinya ya, inni talibun. Ya, atau boleh kita katakan innani talibun. Ya, silakan sambil tulis jawabannya. Hum minal yabani. Ya, berarti inna ditambah hum. Jadinya apa? Innahum minal yabani. Antum adzkiya. Inna ditambah antum. Innakum adzkiya. Hiya mutazawwijatun. Inna tambah hiya. Innaha mutazawwijatun. Nahnu muslimuna. Ya, inna panjang ya, muslimun. Ya, inna muslimun. Antunna mujtahidatun. Inna ditambah antunna apa? Inna apa? Inna kunna, bukan inna tunna ya. Inna kunna. Inna kunna mujtahidatun. Hunna muslimatun. Inna tambah hunna. Apa? Inna hunna muslimatun. Anta rajulun ghaniyun. Ya, inna tambah anta. Innaka rajulun ghaniyun. Anti zakiyatun. Ya. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Baik. Baik, jelas sampai sini? Ada pertanyaan seputar penggunaan dhamir? Berarti ada 2 poin yang penting kita ketahui di sini. Dhamir dengan inna tadi, ya. Bagaimana kalau dhamir itu kita gandeng dengan inna atau kita jadikan sebagai isimnya. Baik, secara arti ini sudah tahu semua nomor 1 sampai nomor 10? Ada kata yang asing di situ? Silakan ditanyakan kalau ada yang kata yang kurang jelas. Tahu semua artinya nih ya? 1 sampai 10. Tajirun artinya apa? Pedagang. Talibun. Yaban. Azkiya. Azkiya itu jamak dari zakiyun, artinya orang yang cerdas. Ya. Mutazawwijatun. Nomor 5-nya apa artinya mutazawwijatun? Mutazawwijah itu ya artinya dia sudah bersuami. Ya. Mutazawwijah artinya bersuami. Kalau laki-laki beristri, ya, tambah buang tak marbutohnya. Mutazawwijun. Ya, kalau kita menanya ke orang, udah nikah belum? Ya, kita tanyanya hal anta mutazawwijun. Kalau laki-laki, kalau perempuan hal anti mutazawwijatun. Itu bedanya ya. Ya, mutazawwijun atau mutazawwijatun. Baik, nahnu muslimuna, muslimuna jelas ya. Mujtahidatun apa artinya? Mujtahidat artinya ya rajin, ya bersungguh-sungguh,
ya, mujtahid, ya, ijtihad. Kemudian anta rajulun ghaniyun. Nah, apa itu ghaniyun? Kaya. Nah, ghaniyun artinya kaya. Kemudian anti zakiyah. Zakiyah tadi artinya sama dengan ya, azkiya. Ya. Kalau azkiya tadi jamaknya, zakiyah itu tunggalnya. Ya, artinya pintar juga. Orang yang pintar, orang yang cerdas. Baik. Alas, soal? Jelas insyaallah. Baik, sekarang kita baca sama-sama. Contoh, ada 3 contoh di penulis bawakan di sini ketika suatu kalimat kemasukan inna. Ya. Sebelah kanan ini adalah ketika belum ada innanya. Ya, sebelah kiri ini sudah kemasukan innanya. Kita baca kanan dan kirinya. Baik, ikuti sana. Al-mudarrisu jadidun. Tasdidnya. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Boleh nggak di sini kita baca inna hamidun? Kenapa? Karena inna itu ya berfungsi untuk memfathahkan. Jadi tidak boleh hamidun. Inna hamidan. Berarti setelah inna itu pasti fathah. Innal insana. Ya, inna al abrara. Innal jannata. Pasti fathah semua. Baik. Nah, sekarang kita masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat ini. Ad-darsu sa'bun tambah inna jadinya inna darsa sa'bun. As-sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Aminatu talibatun. Inna aminata talibatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah, ini agak beda dikit ya. Innal lughata al-arabiyyata. Nah, domahnya di sini. Nah, di sini ya. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Kenapa enggak di al-arabiyyah? Ya. Karena ini hitungannya satu kata ya. Ya, bahasa Arab artinya. Ya. Kenapa ini dihitungnya satu kata? Karena sama-sama punya alif lam. Kalau sama-sama punya alif lam berarti dia satu kata hitungannya. Ya, nggak bisa dipisah dia. Nah, maka hitungannya dia satu. Ya. Berarti kata keduanya yang menjadi khobarnya adalah sahlatun. Nah. Taib. Nomor 7. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Nah, ini juga agak beda nih. Sebenarnya jangan pakai ini contohnya ya. Karena ada pembahasan namanya badal di sini nanti. Nah, lompat contoh yang ke-7. Ya, nomor 8. Bilalun ghabiyun. Inna bilalan ghabiyun. Nah, ya. Kenapa harus ghabiyun ya? Goniyun saja ya. Ya, goniyun. Baknya kita naikkan titiknya ya. Baik. Nomor 9. Al-mudiru fil fasli. Innal mudira fil fasli. Nah, ini juga contohnya jangan seharusnya pakai ini karena sudah masuk ke syibul jumlah nih ya. Innal
Mudiro fathah, domahnya mana? Nggak bisa muncul domah di sini. Ya, karena terdiri dua kata. Nah, ini agak beda. Jadi contoh nomor 7 dan nomor 9 ya, kita lompat dulu ya. Belum sampai kita ke situ pembahasannya. Nomor 10, al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Baik. Ya, jelas sampai sini ya. Ya, itu dia kalau kita masukkan inna. Jadi kalimat-kalimat yang ada di depan kita ini belum ada penegasannya. Kita tambahkan inna tadi sehingga dia sekarang menjadi memiliki penegasan. Baik. Ya, ad-darsu sa'bun artinya pelajaran itu sulit. Kalau kita ingin menegaskan sesungguhnya pelajaran itu sulit, maka kita katakan inna ad-darsa sa'bun. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan orang, ya, kalau sekiranya orang itu ragu-ragu dengan apa yang akan kita sampaikan, maka kita tambahkan saja inna di awalnya. Ya, kalau kita katakan ad-darsu sa'bun, ya, kayaknya dia nggak akan percaya, maka tambahkan inna. Bagaimana setelah ditambahkan inna masih nggak percaya? Tambahkan lagi, ya, lam nanti di situ. Ya, inna ad-darsa la sa'bun. Ya, makanya di ayat innal insana lafi khusrin ada dua kali penegasan inna dan la. Ya, jadi kita pelajari itu lamut taukid namanya. Baik. Ya, as-sayyaratu jamilatun ma makna? Mobil itu bagus. Al-Qur'anu kitabullahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, jelas artinya itu. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang siswi, seorang pelajar. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Apa itu sahlatun? Mudah. Ya, benar ini mudah? Bahasa Arab benar mudah? Mudah. Ya, kita tanamkan mindset bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ya 5 kali sehari semalam minimal kita menggunakan bahasa Arab. Azan kita dengar bahasa Arab, kita baca Al-Quran, kita baca bahasa Arab, kita sholat juga bacaan-bacanya menggunakan bahasa Arab. Seharusnya bahasa Arab akan menjadi sangat mudah. Ya, orang ketika ditanya mana lebih mudah bahasa Arab atau bahasa Inggris, dia bilang bahasa Inggris. Kenapa? Karena sering digunakan. Lah bahasa Arab lebih sering lagi ya, maka seharusnya bahasa Arab juga menjadi lebih mudah. Ya, kenapa terasa sulit? Ya karena belum terbiasa saja. Ya, butuh pembiasaan. Ya, belajar bahasa itu butuh pembiasaan. Baik, nomor 7, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Ya, mana as-sa'atu? Jam. As-sa'a artinya jam. Jam itu atau jam ini ghaliyatun. Mana ghaliyatun? Mahal. Ghaliyatun artinya mahal. Ya. Yang ghaliyatun artinya mahal. Ya, bahkan ada doa yang kita diajarkan untuk berlindung dari naiknya harga-harga barang. Ya. Inna al-as'ara ghaliyatun. Ya. Na'udzubillahi min irtifa'i al-as'ar atau min al-as'aril ghaliyah. Baik, Bilalun ghabiyun. Mana ghabiyun? Ghabiyun itu lawan dari alimun tadi, zakiyun tadi. Bodoh. Nah, ghabiyun. Ya, ini lebih parah dari jahil ya. Nah, jahil itu yang tidak mengetahui, ya, orang yang tidak tahu. Ya, bukan orang yang bodoh artinya jahil itu ya. Ya, ghabiyun yang artinya bodoh. Ya, ini lebih parah lagi daripada jahil. Sealim-alimnya seseorang pasti ada perkara yang tidak ketahui kan ya. Ya, seorang ustadz misalkan kalau ditanya masalah ilmu fisika masih nggak bisa jawab. Ya, berarti dalam masalah ilmu fisika dia aja jahil, tapi dalam masalah ilmu agama dia alim. Ya, seorang dokter ditanya ilmu kesehatan ya alim, ya kan itu bidangnya. Tapi kalau ditanya tentang ya, misalkan tentang ilmu teknik sipil misalkan dan sebagainya, maka dia tidak, maka itu jahil namanya. Tapi kalau ghabi ya, itu memang daya tangkapnya kurang. Ya. Baik, nomor 9 al-mudiru fil fasal. Nah, mana al-fasal? Kelas. Nah, al-mudir kepala sekolah. Nah. Al-ma'u baridun. Mana al-ma'u baridun? Al-ma'u artinya air, baridun artinya dingin. Baik.
Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Huwallahu. Nah, jadi dalam Al-Quran ada namanya dhamir fasl. Ya, dhamir fasl itu dia nggak ada kembalinya kemana. Jadi dia tidak kembali ke belakang. Dia fungsinya untuk penegasan. Ya, fungsinya untuk penegasan. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan begini, ya, sesungguhnya ya Muhammad akan pergi. Ya, ini bisa kita ganti dengan kata ganti. Kita katakan sesungguhnya dia akan pergi. Ya, dia di sini siapa maksudnya? Muhammad. Tapi kan butuh kita sebutkan dulu di awal ya siapa dia itu. Ya. Kalau sekarang kalimatnya dirubah, dia sesungguhnya akan pergi. Nah ini namanya dhamir fasl. Ya, kalau yang seperti ini ya harus sama-sama ma'ruf. Kalau dia itu siapa, kembalinya ke siapa. Ya, contohnya di ayat tadi, ya huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Huwa di situ tidak perlu kita cari kembalinya kemana, karena siapapun yang membaca ayat itu paham. Huwa di situ maksudnya adalah Allah. Jadi huwa ya itu dijelaskan di kalimat selanjutnya, ya, di kata selanjutnya Allahu, huwa Allahu. Ya, kapan kita butuh mencari huwa itu kembalinya kemana? Ya, kalau dia misalkan kayak tadi innahu, gitu ya, innahu. Ya, misalkan kita datang Muhammad, kita katakan huwa Muhammad. Muhammad saja sudah cukup sebenarnya, atau huwa saja sudah cukup. Kenapa ditambahkan lagi Muhammadnya, atau kenapa ditambahkan huwanya juga? Fungsinya adalah untuk memperjelas. Ini namanya dhamir fasal dalam Al-Quran. Ya, fungsinya untuk semakin memperjelas, untuk menghilangkan gumut istilahnya. Gumut itu artinya kerancuan. Ya, mungkin orang berpikir huwa di situ adalah orang lain gitu. Ada dua orang laki-laki masuk. Kemudian kita katakan huwa Muhammad. Ya, itu berarti untuk memperjelas yang sebelah kanan ini yang kita maksud. Yang namanya Muhammad. Bukan yang sebelah kirinya. Ya, maka butuh disebutkan di situ. Ya, misalkan sama seperti kalau kita nanya ke orang, bagaimana kabarmu? Ya, kan ada orang kadang langsung jawab baik ya. Ada juga yang jawab kabar saya baik. Ya, kenapa ada yang menambahkan kata kabar saya? Ya, agar orang tidak kepikiran, tidak rancu kabar orang lain mungkin yang dimaksud gitu kan. Nah, jadi butuh disebutkan kapan itu kalau kira-kira orang itu salah paham nanti atau multitafsir kalimatnya gitu ya. Nah, jadi butuh ditambahkan di situ ya. Kalau kita katakan misalkan ban motor rusak misalkan, nah yang rusak di situ bannya apa motornya? Nah, kan ambigu kan di situ, bisa saja orang memahami sebaliknya kan ya, jadi butuh ditambahkan dhamir di situ, misalkan ban motor itu rusak misalkan ya, sehingga menjadi jelas yang mana yang rusak. Baik. Jalan sampai sini, ada pertanyaan lagi? Udah habis waktunya, Pak? Baik. Tidak ada pertanyaan? Kelas? Bagaimana ini sudah sulit ini? Sulit, lumayan ya. Gimana jilid 2 lumayan ya. Insyaallah kedepannya akan lebih mudah insyaallah. Awal-awal ini. Ya. Jadi pembahasannya insyaallah nanti akan kita ulang-ulang terus sampai kita benar-benar paham ya maksud dari pembahasannya. Ini untuk mukaddimah saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala besok dan seterusnya kita akan ulang lagi pembahasan inna. Baik. Silakan. Nah, setelah alif lam, setelah inna itu nggak pakai alif lam. Tergantung itu ya dia isim yang bisa menerima alif lam apa bukan. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh di sini, ya, ini semua ada alif lamnya ya. Nah, kenapa? Karena mubtada itu pasti ma'rifah. Ya. Ingat kaidahnya,
Ya, kalimat pertama dalam kata yang kita buat ya, kata pertama dalam kalimat itu harus pakai alif lam. Ini kalau kita buang alif lamnya nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh pakai alif, nggak boleh dibuang alif lam di sini? Ad-darsu sobun. Alhamdulillah, kenapa alif lam di atau alhamdulillah nggak boleh dibuang? Karena dia mubtada. Mubtada itu harus pakai alif lam, kecuali dia nama orang kayak Bilal tadi ya. Bilal ini nggak pakai alif lam karena dia sudah ma'rifah, sudah nama orang dia. Nah, tapi kata-kata yang lain itu harus pakai alif lam. Ad-darsu. Kenapa? Karena dia mubtada. Mubtada itu harus pakai alif lam. Logikanya begini. Ya, mubtada itu kan artinya kata pertama yang keluar dari lisan kita. Ya, yang pakai alif lam itu istilahnya apa? Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Sudah spesifik. Nah, sekarang bagaimana kita mengawali ucapan itu dengan sesuatu yang belum spesifik? Ya, kita mengatakan ad-darsu so'bun. Ini artinya pelajaran itu sulit. Kita sudah sama-sama tahu pelajaran apa yang dimaksud. Kalau tiba-tiba dia mengatakan darsun so'bun, pelajaran sulit. Pelajaran yang mana? Itu maksudnya ya. Ya, sehingga kita tidak tahu di situ. Ya, di ayat misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di situ spesifik pujiannya, spesifik yang didasari rasa mahabbah dan ta'zim itu. Ya. Tapi kalau kita baca ayat itu hamdulillah, ya, maka berarti belum spesifik pujiannya. Berarti pujian orang yang menjilat kepada penguasa juga akan masuk ke situ. Dan pujian yang seperti itu kan tidak pantas diberikan kepada Allah. Ya, jelas maksudnya nih. Nah, jadi mubtada itu harus berbentuk ma'rifah. Karena bagaimana antum menjelaskan sesuatu yang belum ma'rifah, gitu kan? Ya. Misalkan kita melihat ada sekumpulan laki-laki, kemudian kita katakan, ya, rajulun kabirun, laki-laki besar. Di situ laki-laki semuanya besar. Yang mana yang kita maksud? Kan nggak jelas jadinya kalau kita nggak pakai alif lam ya. Tapi kalau pakai alif lam, ar-rajulu, yang ini maksudnya kabirun. Ya, jadi buat apa kita menambahkan khabar untuk mubtada yang belum jelas? Maka mubtada itu harus jelas dulu siapa orangnya. Ibaratnya kalau dalam jari 5 jari ini kita ingin menjelaskan jari telunjuk, maka kita harus tunjuk dulu jari telunjuknya, baru dijelaskan jari telunjuk itu begini-begini. Kalau tiba-tiba kita angkat tangan begini kemudian katakan jari itu ya ruasnya ada 3 begini-begini, kita jelaskan. Ya, sedangkan orang belum tahu yang jari yang mana yang ditunjuk. Paham maksudnya ya? Jadi dispesifikkan dulu dari 5 jari ini yang mana. Oh yang ini, baru jelaskan jari yang ini begini. Gitu ya. Nah, itu ma'rifah. Maka dia harus sudah spesifik dulu, harus sudah ada alif lamnya, atau dengan kata lain harus sudah berbentuk ma'rifah. Baik. Kecuali di nama orang ya. Kalau nama orang sudah ma'rifah dari sananya ya. Tidak perlu tambahkan alif lam. Di Maliki Yaumiddin tidak ada. Baik. Karena Maliki itu tiba-tiba kasroh itu nggak mungkin. Kenapa? Nah tadi kita katakan asal dari kata itu apa? Dhamma. Ini Maliki awal ayat. Kenapa kasroh? Oh berarti dia masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri berarti. Itu ya. Nah, karena Maliki Yaumiddin ini masih berhubungan dengan ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahi. Ya, hi di situ harokatnya kasroh. Ya. Siapa Allah itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Ya, ayat yang masih ayat yang sama Rabbi ya. Itu sifat yang pertama. Kemudian ayat yang selanjutnya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Nah, ini 4 sifat Allah di situ. Nah, jadi di awal ayat sampai ayat Maliki Yaumiddin, di situ Allah menjelaskan siapa dirinya. Yang pertama, namaku adalah Allah, lillah. Ya. Kemudian aku adalah Rabbil Alamin. Ya. Rabb semesta alam. Aku adalah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Kenapa itu semua kata sifatnya? Karena harokatnya sama. Ya, sama-sama kasroh. Gitu. Ya, maka dia tidak boleh dibaca Maliku di situ atau Al-Maliku, nggak boleh.
Karena tadi dia adalah kata sifat untuk ya apa namanya kata lillahi itu ya, kata sifat dia. Nah, kenapa nggak pakai al ya? Kita sudah pernah belajar mubtada khabar apa namanya mudhof ilaih ya. Ya, kita katakan mudhof ilaih. Mudhof itu tidak boleh pakai alif lam. Nah, itulah dia. Jadi maliki itu bentuknya selain kata sifat dia juga adalah mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Yaumiddin. Itu dua kata itu sebagai mudhof ilaihnya. Ya, kenapa ini nggak kita bahas kemarin ketika menafsirkan surat Al-Fatihah? Karena ini masuknya ke i'rab, ya, agak memusingkan sedikit di situ. Jadi maliki itu mudhof, ya, yaumiddin mudhofun ilaihnya. Ya, sehingga mudhof itu nggak boleh pakai alif lam. Apa artinya malik yaumiddin? Raja pada hari kiamat, penguasa pada hari kiamat. Penguasa pada hari kiamat. Arti penguasa hari kiamat. Penguasa itu mudhof, hari kiamat itu mudhofun ilaih. Kaidahnya mudhof nggak boleh pakai alif lam. Berarti penguasa, kata penguasa itu dalam bahasa Arab nggak boleh pakai alif lam. Kalau ditambahkan alif lam maka artinya akan lain nanti. Ya, kalau kita baca misalkan al-maliku yaumuddin, berarti artinya penguasa itu adalah hari kiamat. Ya, kacau artinya. Ya, maka nggak boleh pakai alif lam di situ. Ya. Baik. Ya, kalau kita ngomong Al-Quran, ya, itu memang jarang kita pakai contoh dari Al-Quran, langsung contoh dari Al-Quran ya. Kenapa? Karena gaya bahasanya Al-Quran itu ya agak setingkat lebih daripada gaya bahasa normal gitu. Ya, yang seharusnya misalkan kaidahnya begini di Al-Quran itu ada lagi nanti gitu. Ya, jadi dia lebih tinggi gitu gaya bahasanya gitu. Makanya kalau kita bikin contoh itu contoh yang di kitab dulu bikinnya. Nah, kalau sudah paham contoh itu barulah kita datangkan contoh dari Al-Quran. Karena kalau dari Al-Quran itu ya itu tadi gaya bahasanya tinggi, kadang yang di depan ditaruh di belakang, kadang di belakang taruh di depan. Bukan berarti itu menyelisih kaidah ya, tidak, tapi kaidahnya lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Ya. Kalau kita belajar di awal objek itu letaknya di belakang, ya, di surat Al-Fatihah, ya, objek yang taruh di depan, iyyaka na'budu. Ya, apa maknanya kalau objek yang taruh di depan? Penghususan, misalkan. Jadi pasti ada kaidah tambahan di situ. Ya, ya kaidah level 2 lah gitu istilahnya ya. Nah, maka semakin kita belajar nahwu, ya kita hanya mengulang level pertama nanti. Kalau kita sudah ya, naik ke level selanjutnya, ya level pertama tadi kita ulang tapi lebih mendalam lagi gitu. Maka kenapa sekarang misalkan di awal-awal pertemuan seperti ini terasa sulit pembahasannya? Karena ini pertama kali. Nanti kalau sudah naik ke level 2, ini akan ngerasa ini pembahasannya yang kemarin itu ternyata dasar sekali gitu. Ya, jadi nanti akan kita bahas lagi inna ini tapi dengan pembahasan yang lebih mendalam. Ya, yang lebih banyak insya Allah faedah-faedah yang bisa kita terapkan ketika membaca Al-Quran. Baik. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Inna rojulan kariman indana boleh. Inna rojulan kariman, ya kariman di situ kata sifat untuk isim inna mansub, dan indana di situ syibuh jumlah fi mahalli ya, raf'in khabar. Ya, khabar inna di situ. Boleh, indana itu boleh ya. Cuma di sini kita belum masuk ke contoh yang seperti itu yang syibuh jumlah kecuali nomor 9 tadi. Ya, ini yang khabarnya bentuk ya, agak unik ya. Boleh yang seperti itu. Boleh di situ dia berbentuk nakirah, itu namanya nakirah maksudah. Kenapa? Karena sudah ada kata sifatnya. Kalau inna rojulan indana, nah, itu secara bahasa rokik, lemah, tapi boleh. Tapi kalau inna rojulan kariman indana itu mutlak boleh, karena dia sudah ditambahkan kata sifat. Ya, rojulan kariman, ada kata kariman, sehingga dia tidak dikatakan nakirah mutlak, tapi dia sudah maksudah dia, jadi setingkat lebih atas, mendekati ma'rifah. Ya, jadi kita bahas itu ya, di nakirah. Baik, kelas kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan inna ini beserta contoh-contohnya.
Baik, silakan dimurojah kembali nanti ini pembahasannya. Ya, kemudian ini ada rekamannya Firman. Ini ada rekamannya. Ya, bisa di-share mungkin nanti bagi yang ingin murojaah kembali pertemuan ini, diulang-ulang lagi pembahasannya. Ya, silakan juga nanti ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ulang kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.